Nah, yang pertama dari associative meaning ada connotative meaning. The communicative value on expression has by virtue what referred to above and is purely conceptual content. Menurut Leach, connotative meaning concerned with real world experience one associate with linguistic expression one uses or hears. Terus kemudian peripheral was peripheral when compared to conceptual meaning. Maksudnya peripheral itu lebih berada di sekitarannya, tidak berada di, kalau tadi kan sentral ya, kalau conceptual meaning itu sentral, kalau konotatif itu peripheral, dia artinya itu tidak terpusat, maksudnya bahwa dia bisa jadi memiliki arti yang berbeda-beda A, B, C, D, tapi pusatnya adalah C, misalnya seperti itu. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain memiliki arti yang mungkin berbeda, entah itu berbedanya sedikit atau berbedanya banyak, dan relatively unstable, ya, memiliki sifat yang tidak stabil. Misalnya ya contoh tadi, misalnya when we use the word black, misalnya kata black itu mungkin bisa jadi dipahami sebagai sesuatu yang cenderung negatif, tapi antara kita dengan orang tua kita, mungkin kata black itu tidak akan mungkin akan sedikit berbeda according to cultural atau historical period yang sifatnya unstable, seperti itu. Jadi memang beda antara yang ada dulu dengan yang ada di sekarang. Misalnya kata invasion, misalnya invasi, misalnya itu mungkin memiliki asosiasi yang negatif, tapi negatifnya mungkin beda dengan yang dulu dengan yang sekarang, dalam kadar bahwa kalau dulu invasion ini pasti mengerikan. Why? Because it deals with colonial period misalnya. Tapi sekarang mungkin invasion memiliki arti yang berbeda-beda, seperti itu. Kenapa? Karena kita memiliki experience yang berbeda. Ini sudah tadi ya, indeterminate and open-ended. Konotatif ya sama seperti associative meaning, dia memiliki arti yang berbeda-beda. Open-ended memiliki kesimpulan yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya, tergantung pada the knowledge and belief, tergantung pada pengetahuan dan kepercayaan atau keyakinan dari si pembicara maupun penerima, penutur atau orang yang menerima, dan tergantung pada faktor imajinasi dari si orang yang berkomunikasi. Terus kemudian ada social and affective meaning, ya. Social meaning dulu. Social meaning berkaitan dengan arti sosial, ya, maksudnya ini berkaitan dengan aspek-aspek sosial dalam sebuah, kalau dalam aspek sosial dalam bahasa itu contohnya adalah dialek misalnya. Terus kemudian ada misalnya ada kata-kata tertentu misalnya yang berbeda antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, berarti dia memiliki social meaning yang berbeda. Kata contoh misalnya di Jawa Tengah ada kata padu, di Jawa Timur ada kata padu, PADU, ya. Padu di Jawa Tengah itu berkelahi, dalam artian bahwa berkelahi secara fisik. Kalau di Jawa Timur padu itu bertengkar, tapi bertengkar tidak secara fisik tapi hanya secara verbal, cekcok, seperti itu. Nah, itu kan berarti memiliki arti yang berbeda. Kata itu memiliki social meaning. Affective meaning itu berkaitan dengan aspek afektif, ya. Afektif berhubungan dengan feeling, berhubungan dengan inner mental, seperti itu. Include the attitude of listener or his attitude something to the listener was talking about. Jadi berkaitan dengan bagaimana sikapnya ketika saya ngomong ini, sikap saya bagaimana, itu akan berbeda. Leach includes, as in this case of social meaning, not only different in the use of word or lexeme, but also factors of intonation and voice timbre referred to
S, tone as voice. Maksudnya ketika saya ngomong sesuatu, misalnya go, misalnya saya ngomongnya dengan nada yang pelan, dengan nada yang tinggi akan berbeda. Why? Kalau saya mengatakan go, pergi, ya, misalnya saya ngomongnya dengan nada yang biasa saja, berarti saya, maybe I'm not too angry. Tapi kalau saya bilang go in higher tone, dalam nada yang lebih tinggi, maka berarti secara efektif meaningnya saya sedang marah, seperti itu. Kemudian ada reflected dan collective meaning. I will be a little bit faster because the time is limited. Okay. Reflected meaning is the meaning which arises when a word has multiple conceptual meaning or polysemous. When one sense of a word part of our response to another sense. Kalau memiliki arti yang banyak seperti itu. Multiple conceptual meaning. Ada reflected itu ya, direfleksikan, cermin maksudnya. Jadi suatu kata itu bisa jadi memiliki banyak bayangan. Banyak kata yang seperti ini memiliki polysemous, memiliki arti yang berbeda-beda. Terus kemudian ada collocative meaning. Collocative itu berkaitan dengan ada collocation ya. Collocate ada if you have attended vocabulary lecture, maybe we'll discuss about collocative meaning. Collocative itu yang ada dari kata locate ya, terus kemudian locate lokasi, berposisi, itu bersama-sama. Maksudnya ada kata-kata yang memang tidak bisa nempel dengan kata-kata yang lain sembarangan. Ya contohnya kata genuine dengan kata real. Genuine kalau teman-teman pernah pakai produk jeans misalnya ya, atau produk kulit, sepatu misalnya seperti itu kalau dia terbuat dari kulit maka dia akan menggunakan kata genuine leather ya. Atau misalnya kalau tadi misalnya produk jeans misalnya genuine denim atau bagaimana, genuine itu artinya asli. Nah, kata asli itu dalam bahasa Inggris juga real, tapi saya tidak mengatakan misalnya sepatu saya dari kulit asli maka saya akan menggunakan kata real leather, tidak bisa. Kenapa? Karena collocate sudah nempel di situ gitu. Oke. Itu collocative meaning. Terus kemudian ada thematic meaning yang terakhir. Thematic meaning was communicated by the way in which a speaker or writer organized the message in terms of ordering, focus, and emphasis. Jadi thematic meaning itu kalau misalnya arti itu berkaitan dengan aspek tematik. Aspek tematik itu berarti arti kata digunakan dalam satu lingkup maka akan berbeda dengan lingkup yang lainnya. Thematic meaning can also be expressed by means of stress of an intonation to highlight information in one part of sentence. Ini agak berbeda dengan yang tadi ya, bukan yang effective meaning tadi ya. Kalau thematic meaning ini berkaitan dengan aspek tematisnya. Terus kemudian tapi ada mirip-miripnya dengan yang tadi. Jadi kalau yang tadi tidak terlepas dari aspek temanya, topiknya dan sebagainya, sementara kalau yang ini ada aspek-aspek yang mirip dengan affective meaning tadi, tapi dia terikat pada temanya, terikat pada ya contoh misalnya kalau ada lingkup tertentu di dalam sebuah keilmuan misalnya ya, cara ngomong dan sebagainya itu akan berpengaruh terhadap
pemahaman atau arti yang didapatkan oleh orang yang diajak bicara, tergantung pada stres atau intonasinya. Nah, bisa jadi ini terefleksi juga ketika seseorang berpidato. Contoh misalnya, atau saya sekarang ya sedang memberikan perkuliahan seperti itu. Ketika saya menekankan kata tertentu, intonasi saya akan melambat, menurun ya. Saya akan ngomongnya jadi lebih pelan daripada yang lainnya, dengan artikulasi yang lebih saya jelaskan. Kenapa? Ya karena itu yang saya jadikan stresnya, yang jadi misalnya kalau efektif tadi kan hubungannya, misalnya saya ngomong ini berarti sedang marah itu. Kalau misalnya ngomong nada tinggi, nada rendah berarti nada tinggi sedang marah, nada rendah berarti sedang biasa saja. Atau nada yang lebih rendah lagi saya sedang sedih. Seperti itu effective meaning, berkaitan dengan feelingnya, emotion. Kalau ini yang mau saya sampaikan itu apa, itu yang saya stres, yang saya tekankan, seperti itu. Ketika saya ngomong tentang meaning, maka ketika saya ngomong meaning, ya kata meaningnya itu akan saya highlight seperti itu secara spoken. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian thematic meaning pada poin kedua ini. Okay, I think that's all for today. I hope this will give you a little bit briefer information about semantics. If you have any questions, please fill the discussion forum in the next part of this page. Okay, thank you. Good morning or good afternoon or good evening, wherever you are. Please stay healthy, stay at home. I hope we can meet as soon as possible. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.